ini pemirsa, dalam 7 minut ke depan Anda akan bersama kami dari media online BKRI News, kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Presiden Jokowi diprank perwira tinggi Polri dengan surat keterangan palsu. Richard William dari Gapta Law Office dan Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Gapta yang juga sebagai pendiri Forum Wartawan Jaya Indonesia, yang bertindak selaku kuasa hukum Abdul Nafi Giovanni. Dalam siaran presnya menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah diprank oleh perwira tinggi Polri dengan menggunakan surat keterangan palsu. Hal ini memacu spontanitas selaku aktivis hukum yang merasa tertantang untuk mewujudkan apa yang namanya NKRI harga mati. Mengingat Presiden Jokowi saat ini masih sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Dan ini merupakan komitmen kami demi menjaga dan mengawal konstitusi dengan cara menjaga citra Polri supaya presisi dan amanah. Mengingat dalam hal ini Richard William menguraikan, gimana bisa dan beraninya seorang perwira tinggi Polri sampai berani membuat surat keterangan palsu hanya untuk melakukan aksi prank kepada Presiden Jokowi. Dan ini merupakan sejarah terburuk bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia ke depan. Bagaimana tidak? Kalau presiden saja bisa diberlakukan seperti ini, pasti masyarakat para pencari keadilan juga akan mengalami hal serupa. Mengingat banyak laporan kita dan masyarakat ke kepolisian yang melibatkan oknum polisi dan perwira tinggi Polri, dan ex-perwira tinggi Polri dianggap laporan sampah. Hal itu menurut Richard William jadi wajar, karena perwira tinggi Polri yang seharusnya berkomitmen untuk mewujudkan Polri bersih dan amanah, dalam menyelesaikan laporan tindak pidana keterangan palsu dan atau pemalsuan, justeru melakukan kontah membuat surat keterangan palsu. Dan justeru yang dijadikan korban presiden dan calon perwira Polri itu sendiri. Atas kejadian ini, rencana hari Senin Richard William dengan didampingi dari teman-teman awak media, berencana akan mendatangi Menko Polhukam RI Bapak Mahfud MD, guna menyerahkan surat tembusan. Dalam persoalan ini, yang sebelumnya suratnya sudah disampaikan ke Presiden melalui persuratan di Sekretariat Negara pada Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Presiden Jokowi diprank perwira tinggi Polri dengan surat keterangan palsu Richard William dari Gapta Law Office dan Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Gapta yang juga pendiri Forum Wartawan Jaya Indonesia. Yang bertindak selaku kuasa hukum Abdul Nafi Giovanni, dalam siaran presnya menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah diprank oleh perwira tinggi Polri dengan menggunakan surat keterangan palsu. Hal ini memacu spontanitas selaku aktivis hukum yang merasa tertantang untuk mewujudkan apa yang namanya NKRI harga mati. Mengingat Presiden Jokowi saat ini masih sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Dan ini merupakan komitmen kami demi menjaga dan mengawal konstitusi dengan cara menjaga citra Polri supaya presisi dan amanah. Mengingat dalam hal ini Richard William menguraikan, gimana bisa dan beraninya seorang perwira tinggi Polri sampai berani membuat surat keterangan palsu hanya untuk melakukan aksi prank kepada Presiden Jokowi. Dan ini merupakan sejarah terburuk bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia ke depan. Bagaimana tidak, kalau presiden saja bisa diberlakukan seperti ini, pasti masyarakat para pencari keadilan juga akan mengalami hal serupa. Mengingat banyak laporan kita dan masyarakat ke kepolisian yang melibatkan oknum polisi dan perwira tinggi Polri, dan ex-perwira tinggi Polri dianggap laporan sampah. Hal itu menurut Richard William jadi wajar, karena perwira tinggi Polri yang seharusnya berkomitmen untuk mewujudkan Polri bersih dan amanah, dalam menyelesaikan laporan tindak pidana keterangan palsu dan atau pemalsuan, justeru melakukan kontah membuat surat keterangan palsu. Dan justeru yang dijadikan korban presiden dan calon perwira Polri itu sendiri. Atas kejadian ini rencana hari Senin Richard William dengan didampingi dari teman-teman awak media, berencana akan mendatangi Menko Polhukam RI Bapak Mahfud MD, guna menyerahkan surat tembusan. Dalam persoalan ini, yang sebelumnya suratnya sudah disampaikan ke Presiden melalui persuratan di Sekretariat Negara pada Jumat 16 Juni tahun 2023. Mengingat persoalan ini mirip dengan pemicu persoalan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat vs Verdi Sambo,
yang banyak melibatkan perwira tinggi Polri terseret dalam perkara tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Richard William selaku kuasa hukum lulusan Akpol tahun 2018. Yang mana persoalan ini baru terungkap setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Semarang, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sampai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali atau disingkat PK. Dari bunyi putusan dan dokumen alat bukti yang dihadirkan ternyata terdapat adanya ketidaksesuaian dengan alat bukti yang lainnya, dan atau lebih tepatnya peradilan wajar juga kena prank, seharusnya persoalan tersebut menjadi ranah pidana tapi dibawa ke ranah tun. Mengingat hal-hal yang berkaitan dalam perkara tersebut seharusnya masuk ranah pidana. Yang jadi pertanyaan menurut Richard, kenapa tidak langsung dibawa ke ranah pidana? Richard menjawab, kita rasa tidak mungkin diproses bila presiden yang seharusnya jadi korban utama, sampai tidak ngambil tindakan yang nyata. Untuk menyelesaikan dan membongkar tuntas persoalan yang telah merusak simbol negara ini sampai bisa terjadi. Mengingat persoalan ini sampai tidak tersentuh hukum hampir kurang lebih berjalan 5 tahun. Richard berharap dengan dorongan media ini, setelah persoalan ini menjadi viral baru para pihak yang merasa berkepentingan tergerak untuk merespon dengan positif. Akhir kalimat Richard menyampaikan pesannya, bahwa kami perlu dukungan semua lapisan masyarakat Indonesia, guna melawan dan membasmi para predator hukum yang masih ada bercokol di lingkungan aparat penegak hukum dari Bumi Pertiwi NKRI harga mati. Sekian data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang bisa dipercaya oleh media online BKRI News, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2023 pukul 19.57 waktu Indonesia Barat, dari Jakarta melaporkan.